Wah, melambung tinggi, Pak. Masalah kalau tempe, minyak, beras itu melambung tinggi banget, Pak. Dan kalau harga tempe dari tadinya murah, ibarat murah, sekarang harganya memang sama, tapi dia diperkecil. Telur, semua tuh pada naik, Pak, untuk harga sembako. Minyak, daging, sayur-sayuran ya, bawang merah gitu. Memberatkan dong Mas, iya. Sekarang dikurangin, yang penting sedikit bisa beli gitu. Ada yang merangkak naik, ada juga yang masih stabil. Tapi kayak tadi saya nyari gula di Tip Top Rawamangun ini kosong. Coba kita tanya deh, Komisi 4 di sini ada Pak Andi. Pak, harus didukung supaya bisa cepat geraknya. Ya baik, jadi saya kira dari DPR selama ini sudah sangat menyorakan ya. Memang Iya. harus ada political will Setelah bersama kita pemerintah nih. tunggu akhirnya Menteri ini Keuangan badan dan Presiden ada. ya, bahwa kebijakan sudah dengan regulasi Pak ya, Undang-Undang Pangan. Yang kedua anggarannya. Nah, Jadi anggarannya jadi gini Pak, kenapa misalnya petani kita pada saat panen raya harganya anjlok? Karena ya Bulog ini hanya bisa menyerap 10% Pak. Jadi harga pembelian pemerintah itu hanya bisa membeli 10%. Bahkan Bulog pun banyak menggunakan dana komersil untuk melakukan operasi pembelian ya. Yang kedua, kenapa pada saat harga melonjak, Bulog tidak bisa melakukan operasi pasar karena tidak punya stok. Ya. Yang kedua, tidak punya anggaran untuk yang tadi membeli stok. Makanya sebenarnya dengan adanya National Food Agency atau Bappenas ini Pak Arief, kita berharap ini menjadi koordinasi. Koordinasi gitu kan, nanti Bappenas ini nanti akan memberikan penugasan ke BUMN atau kepada Bulog untuk operatornya. Tapi yang utama sebenarnya adalah anggarannya ini. Tadi Pak Arief mengatakan 30 triliun ya. Sebenarnya bukan anggaran yang besar dibandingkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang belum ada gunanya itu ya. IKN misalnya yang ratusan triliun. Ini menyangkut masalah perut kita loh. Ini nggak bisa main-main kita. Jadi kami terus mendorong agar seperti tadi kenapa produksi kita turun karena anggaran Kementan ya dari 30 triliun jadi 14 triliun bayangkan. Sementara anggaran Kementerian Keuangan naik terus ini anggarannya yang tidak bersentuh langsung dengan kebutuhan perut masyarakat kita kan itu. Ini kan sesuatu menurut kami itu yang tidak adil. Yang harusnya pangan menjadi prioritas kita, ini harusnya menjadi yang kita dorong anggarannya. Makanya dengan adanya Bappenas ini saya berharap betul bahwa perbaikan Bappenas ini kan koordinasinya Kementan di hulunya ya Pak Arief ya, karena tentu bukan dia sebagai pemain utamanya. Kemudian Kemendak dan BUMN kita. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana kolaborasi tadi. Kata kunci Pak Arief tadi, kolaborasi antara Kementerian Teknis, ya kan, kemudian BUMN dan semua juga blueprintnya di Bappenas. Nah, coba kita tanya, itu. Ibu di sini ada Kepala Badan Pangan Nasional NFA, biar lebih keren lah, biar nggak panas kursinya Pak Kepala Badan ini kan. Apa yang Ibu mau sampaikan? Kalau saya sih minta supaya sembako tuh cepet turun, supaya kita rakyat kecil ini nggak susah. Nggak gimana ya, kalau pendapatan kita kecil tuh kalau untuk beli apa-apa tuh mikir dulu, muter ini kita beli apa gitu, nanti nggak bisa ini jadi nggak sehat. Jadi stunting lagi ujung-ujungnya gitu kan. Iya. Apalagi yang mau disampaikan Bu, biar nanti bisa direspon oleh Pak Kepala Kalau Badan. beras emang nggak begitu naik banyak sih, cuma ada pilihan, ada yang 8.000, ada 5.500, 9.000, 10.000. Ya kalau kita mampu belinya 8.000 ya 8.000 aja, nggak usah yang bagus gitu. Kalau untuk Boleh dinaikin Ibu biar pemirsa juga dengar. kalau untuk daging atau apa kan kita nggak perlu setiap hari makan daging, semampunya aja. Kalau makan tempe tahu ya tempe tahu aja gitu. Untuk masyarakat Indonesia ini neriman ya. Nggak- Jadi mereka nggak- yang nggak menyesuaikan diri harus dan gitu. adaptif. Tapi juga kan ada kita dapat subsidi juga dari KJP tuh, dapat daging sebulan sekali, dapat ayam, dapat ikan, dapat susu. Tapi hanya di Jakarta. Di Jakarta aja. Pedagang, ini sudah ada NFA. Iya. Silakan. Pertama ini adalah tiupan angin surga buat kami ya. Paling tidak Ada harapan. ada harapan baru. Tetapi sekali lagi, bahwa ini kan selalu harapan. Sejak menteri baru ini kita akan bangun, kita akan begitu terus. Jadi saya berpikir Pak Arief, tidak hanya di forum ini, tapi fakta nanti termasuk juga teman-teman DPR harus memperkuat entah itu anggarannya atau kewenangannya. Ini sekaligus saya nitip, percuma juga Pak Arief itu duduk di kursi singgasana badan yang panas itu, kalau tidak mendapatkan kewenangan yang lebih, percuma. Pertama, saya contohkan seperti minyak goreng. Minyak goreng itu kewenangan Kementerian Perdagangan cukup besar untuk mengelola produsen-produsen. Tapi faktanya tidak mampu. Kuncinya adalah komunikasi. Tiba-tiba memutuskan harga eceran tertinggi. Yang kita tidak tahu itu dari mana ketemu angkanya. Setelah mimpi baru ketemu 14.000. Tiba-tiba Oke. barang nggak ada. Ditahan. Begitu HET dicabut, pagi
malam ditetapkan harga eceran tertinggi dicabut untuk minyak goreng kemasan, ternyata paginya barangnya banyak di pasar itu truk-trukan. Nah sekarang kondisinya sama untuk minyak goreng curah. Minyak goreng curah dikeluarkan HET 14.000. Faktanya di pasar hari ini itu 20.000 harganya. Yang dibeli sama Bu. Yang dibeli sama Ibu penjual gorengan ini Bu. Suparni. Nah ini faktanya. Sempat ngancam ke saya Ibu. Kalau harganya nggak turun saya nggak dagang lagi. Ya, itu benar. Langganan kami pada ngancam. Karena yang paling gampang dikomplain ini ya pedagang. Nah persoalannya adalah Mbak, persoalannya adalah minyak goreng curah ini yang biasanya kita 1 minggu 1 minggu 3 tangki, per beberapa minggu ini cuma dapat 1 tangki 12 ton, satu pasar. Karena ya kondisinya katanya regulasinya belum yang HET baru. Katanya jadi ada hold dari supplier. Iya. Ya poin pentingnya adalah kami berharap agar Badan Pangan ini Pak Arief ini diberi kewenangan lebih, anggarannya lebih, dan untuk data jangan Pak Arief, data jangan Kemendak, jangan Kementan. Nanti saling menang sendiri. Oh data gue Bu sekian, data Kementan sekian. Biarkan BPS, kasih kewenangan BPS, tambah anggarannya, tambah banyak orangnya, biar lebih kuat. Sebelum Pak Arief respon, komitmen ya berarti ya, Komisi 4 ya, dorong supaya dukungan anggaran. Saya kira selama ini kan yang buat undang-undang pangan ke Komisi 4, termasuk adanya NFA tadi ya, National Food Agency ini kan lahir dari kita melihat masalah bahwa tidak sinergi antara hulu sama hilir nih. Mesti ya konkret kan ini barang, silakan Pak Arief. Ada harapan besar loh dari agensinya Pak Arief nih. Iya, sebelum masuk ke yang lain, saya ingin memberikan pencerahan sedikit. Jadi ini satu kesatuan dari hulu sampai dengan hilir. Jangan kita egois di hilir. Nah, jadi begini caranya. Kalau kita tekan harga di hilir, kemudian nanti kita urut sampai ke hulunya. Di hulunya ini lama-lama nggak mau produksi. Ya, nanti teman-temannya Pak Andreas nggak mau lagi. Saya mau menyuarakan suara petani, peternak, nelayan. Ya, jadi mereka, saudara-saudara kita ini yang di hulu, itu akan secara otomatis dengan senang hati berproduksi pada saat ada kepastian jual dengan harga yang baik. Setuju Prof? Pakai mic dong Prof, biar sangat setuju lah kalau itulah. Oke. Iya. Jadi kita mulainya dari situ. Harga pokok produksi, kemudian berapa margin yang baik, NTP-nya akan naik, ya. Kita baru bicara proses berikutnya. Proses berikutnya tadi Prof Andreas misalnya, Bulog misalnya ada harga untuk GKP itu 4.200. Pada saat hari ini, kemarin saya ketemu, salam buat Bupati Dompu kemarin ketemu, harga di sana itu 3.600 GKP. Itu yang temannya Pak Andreas juga. Nah, kemudian saya sampaikan ke direksi Bulog di sana untuk bantu diserap. Oh, mereka senang sekali. Mereka besok nandur lagi. Ya, mulai dari situ, kemudian otomatis ya, teman-teman ini, dulur tani ini pasti memproduksi dan pasti produktivitas naik. Jadi nggak minus lagi, Prof. Ya, ini kita bicara kedelai ya. Nah, saya kan kemarin diskusi dengan Pak Mentan, dengan Pak Dirjennya gitu ya. Ini sama. Kenapa kedelai nggak pada mau nanam? Karena pada waktu panen, ya harganya itu juga nggak baik. Kemudian nggak tahu yang beli siapa. Kemudian kalau import pada waktu itu selisihnya bisa 3-4 ribu. Kalah gitu ya. Nah sekarang kita mau komit nggak? Kalau mau komit, siapapun importirnya, kita tugaskan serap berapapun yang diproduksi oleh Pak Mentan. Jadi clear, dapat cuan tapi juga tetap serap. Iya, jadi import itu adalah alternatif terakhir pada saat ketersediaan kita kurang. Tetapi kita harus secara berkala mengurangi import. Caranya kita dorong ya untuk produksi. Nah, ada selisih harga dari import itu ya, itu kita pakai untuk mendevelop pertanian kita. Setuju ya, Prof? Iyalah. Nah,
Pasti. Kalau ini yang terjadi, ini baru kita sisi produksi ya, belum kita bicara geser sampai dengan nanti ke hilir. Jadi di hilir nanti berbeda lagi. Nah kalau misalnya ada lagi challenge misalnya di jagung, Prof. Andreas ya, Pak Mansuri, Pak Andi, Ibu gitu ya. Jagung ini pada saat harganya di atas 5.000, petani jagung kita tuh seneng sekali. Ya, tetapi urutan berikutnya adalah peternak layer. Dengan harga jagung di atas 5.000 atau 5.500, hitungannya itu nggak masuk. Sehingga nanti harga telurnya bisa di atas 26.000. Mumet lagi, Bu Pada Pani. saat di atas 26.000 ya nanti mumet lagi kan gitu. Nah makanya yang perlu kita perbaiki adalah nggak semua itu harga, misalnya nih Pak Andi harga 28.000 cincai lah. Iya, oke lah. Tetapi bagi masyarakat yang di bawah, saudara-saudara kita yang di 20% di bawah ini, itu yang perlu dibantu. Makanya Presiden itu punya program kartu sembako, ya, kemudian pengentasan kemiskinan tadi. Kalau di Jakarta ada Pak Gubernur, mulai dari Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, itu ada KJP. Pasti dirasakan sangat menolong karena produknya telur, betul ya Bu? Iya benar Pak. Nah kalau ini program di copy paste ke skala nasional, ya, kemudian dianggarkan dengan baik, kemudian cashless, ya, jadi by name by address yang itu selalu divalidasi misalnya sebulan sekali, ini akan sangat baik dan ini harus dianggarkan. Nah kalau ini semua terjadi, ya, ini artinya kita buat closed loops atau bahasanya mungkin ada pipeline mulai dari hulu sampai dengan hilir, dan ini ayo kita awasi bersama-sama sehingga ke depan angka kemiskinannya turun, petaninya, bahasanya begini, petaninya itu sejahtera, pedagangnya untung, masyarakatnya tersenyum. Secara konsepsi bagus ya, tapi apakah yang terganggu cuannya nanti mau melepas? Nanti kita jabatannya sama Pak Andreas sesaat lagi.